Selamat pagi, Pagi Pak Pak. Steven. Oke. Mungkin kita mulai aja ya Pak untuk SPM level satunya hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di acara kami Sekolah Pasar Modal. Eh, dengan saya Steven Remon sebagai perwakilan dari tim marketing Cipta Dana Sekuritas Asia. Dan hari ini saya juga ditemani oleh Pak Yusuf sebagai Market Development Analyst dari Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Pak Yusuf. Dan hari ini mungkin kita bahas SPM level satu ya Pak. Betul, Pak Steven. Oke, eh, mungkin untuk sesi satunya Pak Yusuf akan menyampaikan materi dan kemudian dilanjutkan dengan saya yang akan membawakan produk online trading dan juga sedikit materi mengenai investasi ESG ya Pak. Mungkin Pak Yusuf bisa memulai sesi satunya. Baik, terima kasih banyak, Pak Steven. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, semoga udah terlihat ya. Sebentar. Ini, Aman Pak, kelihatan. iya, ini saya set ini apa namanya? Eh, speaker. Izin sebentar. Nah, ini dia. Oke, baik. Saya sapa kembali ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam keadaan terlindungi. Weekend-weekend ya, Bapak Ibu, mendung. Semoga tidak mengurangi semangat kita ya untuk selalu belajar dan selalu menimba ilmu bersama-sama, kita sharing bareng di sini mengenai apa yang perlu kita persiapkan dari sekarang ya untuk mempersiapkan masa depan, yaitu adalah investasi. Dan tentunya kita sudah tahu ya kalau apa namanya, investasi ini, di Indonesia ini sangat banyak, dan bagaimana serba-serbi tentangnya, apa aja yang harus disiapkan, dan mungkin bagaimana persiapan kita sebagai pemula untuk, khususnya ya, untuk memulai investasi ini akan kita bahas ya di pagi hari ini bersama, kami dari Bursa Efek Indonesia dan teman-teman dari Cipta Dana Sekuritas. Jadi teman-teman sekalian, mungkin pada hari ini, sifatnya lebih ke basic ya, karena ini SPM, ya namanya SPM level satu ya, prinsipnya adalah apa yang kita share sini adalah prinsip dasar, prinsip pertama kali seorang calon investor atau investor itu memulai investasinya ya, yang nanti di sesi pertama akan disampaikan oleh kami ya mengenai, pengelolaan keuangan dan investasi. Kemudian nanti tips-tips untuk, Bapak Ibu khususnya sebagai pemula untuk bisa memulai investasinya dengan baik dan lancar. Kemudian nanti di sesi kedua, akan dilanjutkan praktek ya, langsung, ke aplikasi ya bareng sama, Pak Steven dan teman-teman dari Cipta Dana Sekuritas. Jadi, teman-teman boleh ya, dipersiapkan aplikasinya ya di handphonenya masing-masing gitu ya, sambil nanti kita akan, sama-sama mengaplikasikan ya, mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari selama beberapa jam ke depan. Jadi, selamat menyimak Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa diketikkan dulu di kolom chat atau kolom Q&A ya, supaya nanti apa namanya, kita bisa selesaikan materi terlebih dahulu dan, Bapak Ibu kita akan jawab pertanyaannya di sesi tanya jawab. Oke, saya Yusuf Adi Pradana, biasa dipanggil Yusuf ya, atau Ucup boleh gitu ya, dari Bursa Efek Indonesia, yang akan menyampaikan materi di pagi hari ini, di materi sesi pertama, yaitu investasi sekarang untuk masa depan cemerlang ya. Nah, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita ngomongin soal investasi, nggak akan jauh-jauh dari uang ya, karena yang akan kita investasikan itu adalah uang kita ya. Sementara uang kita ini, yang kita dapatkan dari berbagai sumber ya, pemasukan atau mungkin apa namanya, beasiswa, hibah, hadiah dari orang lain atau mungkin hadiah dari orang tua dan lain sebagainya, itu, memiliki keberagamannya masing-masing ya. Kita dari satu persatu di antara kita nggak pernah ada
perolehan uang yang sama gitu ya, dan begitupun juga dengan pengeluarannya. Nah, untuk itu perlu kita cermati bersama, kira-kira nanti sebelum berinvestasi apa sih yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus bersikap terhadap uang kita ya. Sebagai ilustrasi sederhana nih, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, bahwa pengeluaran masyarakat Indonesia selama 8 tahun terakhir itu rata-rata seperti ini gitu ya. Kalau kita mau combine gitu ya, combine dan rata-ratakan kira-kira profilnya seperti ini. Jadi sekitar 70%-an itu habis buat kehidupan sehari-hari ya, 15%-an itu dibuat untuk bayar utang gitu atau membayar kewajiban. Lalu ada 1% ini biasanya untuk hal-hal yang sifatnya dadakan gitu ya, misalnya bayar parkir dan lain sebagainya. Dan ada sekitar 18-20% ini ada di rekening tabungan atau ada di dompet kita, siap untuk di-spending ya, atau siap untuk digunakan kapan saja ya. Entah masih belum tahu ya buat apa gitu ya. Nah, kita di sini harus sepakat ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa kita hidup nggak cuma di hari ini aja gitu ya. Ada masa depan yang ingin kita capai gitu ya. Mulai dari menikah, punya anak ya, biaya persalinan, biaya pendidikan, kita juga mau sekolah lagi, meningkatkan kecakapan ya, meningkatkan kapabilitas, skill dan lain sebagainya ya. Dan juga kita nggak memungkiri bahwa kita juga ingin, ini ya, apa namanya, mendapatkan, hal-hal lainnya ya, seperti ibadah haji gitu ya, dan lain sebagainya, itu ingin kita wujudkan. Nah, jadi, eee, kita cita-cita itu nggak bisa kita tunggu gitu ya Bapak Ibu sayang, kita harus, apa namanya, mempersiapkan dari sekarang. Nah, mempersiapkannya dari mana? Harusnya dari yang warna kuning tadi gitu ya, dari yang 18% ini. Nah, kalau misalnya kita lupa nih ya sama, apa namanya, kewajiban kita bahwa kita harus memenuhi, masa depan kita itu ya, maka yang terjadi adalah penggunaan uang yang tidak bijak ya. Di situ ada berbagai aplikasi ya, yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Mulai dari aplikasi belanja, aplikasi beli makan dan lain sebagainya yang Bapak Ibu pakai sehari-hari. Kalau kita nggak bijak-bijak menggunakannya, kita akan terkena pola hidup konsumtif. Nah, inilah yang biasanya akan membuat kita agak, terhambat gitu ya, pemenuhan cita-citanya atau pemenuhan masa depannya gitu ya. Karena, uang yang harusnya kita siapkan dengan jangka waktu tertentu tertunda gitu ya. Pada saat kita sudah nyiapin untuk liburan tahun depan misalnya ya, sudah ngitung-ngitung pas nih, harus tiap bulan nyimpen berapa gitu ya buat liburannya. Nah, ternyata di tengah jalan kita tergoda untuk belanja sesuatu gitu ya, yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu ya, atau mungkin nggak urgent. Akhirnya ya kepakai uangnya, otomatis belum jadi, apa namanya, terwujud ya di, tahun depan gitu ya, karena harus terhambat, ya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi baru bisa terwujud. Nah, itu salah satu contoh gampangnya ya, kenapa, masa depan tuh harus menjadi concern kita sekarang ya, karena masa depan tuh nggak datang dengan sendiri, tapi kita harus capai, kita harus gapai. Nah, problem berikutnya, muncul di luar diri kita. Kalau tadi, terkait dengan pola hidup konsumtif kan ada di diri kita gitu ya, problemnya. Nah, kalau sekarang ini, problemnya itu muncul dari, apa namanya, global gitu ya, faktor ekonomi, faktor eksternal gitu ya, yaitu yang namanya kenaikan harga barang alias inflasi ya. Harga beras nggak segitu-segitu aja ya Bapak Ibu, teman-teman, tapi terus meningkat. Ini baru beras ya, belum kebutuhan kita yang lain-lain. Dan tentunya dengan terus meningkatnya harga-harga ini membuat nilai uang kita itu semakin lama semakin menurun gitu ya. Jadi sebenarnya secara nominal memang terlihat harga berasnya yang naik, memang terlihat harga barang-barang yang naik. Tapi sebenarnya harga barangnya itu nggak naik ya, itu ilusi optik aja gitu ya. Tapi, filosofinya adalah nilai uang kita yang terus menurun. Dengan uang 10.000 kita yang semula bisa beli sesuatu jadi nggak bisa. Kita semula bisa beli, 1 buah barang jadi nggak bisa beli. Kita semula bisa beli 10 barang dengan duit 10.000, tapi, selanjutnya beberapa waktu kemudian cuman bisa beli 7 barang atau 6 barang. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi inflasi ini akan terus menggerogoti uang kita. Jadi ada 2 masalah besar nih ya Bapak Ibu terkait dengan uang yang kita punya ya, yaitu pola hidup konsumtif ya, sehingga bisa menghambat, pemenuhan atau persiapan masa depan, dan yang kedua adalah inflasi ya. Keduanya ini akan mengganggu persiapan dan pemenuhan masa depan kita gitu ya.
Mungkin di masa sekarang nggak kerasa, di masa sekarang kita masih bisa makan, di masa sekarang kita masih bisa jajan dengan lancar, tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, di suatu masa uang kita nanti sudah nggak bernilai harganya, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan nih Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengatasi kedua masalah tersebut? Kebanyakan orang akan menjawab dengan investasi ya. Nah, Bapak Ibu di sini mau saya sampaikan bahwa investasi itu satu atau dua langkah setelah itu. Nah, Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah ya investasi hanya salah satu kegiatan lanjutannya gitu ya. Tapi kalau kegiatan utama yang harus kita lakukan untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut adalah mengatur keuangan kita. Nah, investasi itu adalah bagian dari ngatur keuangan itu sebenarnya. Jadi solusi besarnya itu adalah mengatur kembali keuangan kita supaya kita tetap bisa hidup sejahtera di masa sekarang dan tetap bisa nyiapin masa depan. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti teman-teman bisa menemukan berbagai cara ngatur keuangan ya. Prinsip dasar mengelola keuangan untuk pemula dan lain sebagainya. Informasi itu ada di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya itu gampang banget nyarinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, setiap keluarga atau setiap rumah tangga pasti akan memiliki cara mengelola keuangan yang beda-beda. Karena setiap dari kita memiliki apa ya, bukan takdir ya, ya takdir sih, cuman kayak setiap dari kita memiliki kondisi ya, mungkin ya kondisi lebih lebih enak kondisi ya, kondisi keuangan atau kondisi rumah tangga yang berbeda-beda. Ada yang tidak perlu memikirkan tanggungan, ada yang tanggungannya banyak banget, ada yang cuman membiayai anak istrinya, ada yang sampai membiayai keluarganya kanan kiri atas bawah. Nah, itu semua membutuhkan treatment yang beda-beda. Nah, di sini saya nggak akan bahas itu karena saya bukan financial planner. Minimal ya, tapi minimal dari uang kita tadi ya, pemasukan kita itu kita bisa alokasikan ke 4 bagian ini gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas alokasinya gitu ya, karena alokasinya akan tergantung eh, kita ya, apa namanya kondisi keluarga kita. Tapi yang paling penting 4 bagian ini minimal ada gitu ya. Yang pertama adalah yang warna hijau yaitu kebutuhan, yaitu ke apa namanya ya, kebutuhannya adalah alokasi uang untuk pemenuhan kebutuhan hidup, pemenuhan kehidupan gitu ya. Jadi kebutuhan ini sifatnya adalah untuk menopang hidup sehari-hari ya, mulai dari makan, pakaian dan lain sebagainya. Transport, SPP, kemudian biaya parkir dan lain sebagainya. Itu semua ada di kebutuhan. Kebutuhan ini hati-hati Bapak Ibu seringkali agak sedikit bias ya dengan yang namanya keinginan. Jadi hati-hati banget. Silakan Bapak Ibu daftar semua pengeluarannya, kelompokin mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan. Ya, selalu dulukan kebutuhan dulu ya. Yang kedua adalah hutang. Jadi hutang ini harus dibayar Bapak Ibu. Kalau bentuknya cicilan karena kita belum mampu lunasin, ya lunasin, ya cicilin gitu ya. Tapi kalau sudah mampu lunasin, lunasin. Sebisa mungkin kewajibannya harus kita penuhi supaya selama beberapa waktu ke depan kita tenang hidupnya ya. Kemudian yang ketiga baru kita mikirin masa depan. Salah satunya adalah investasi. Makanya tadi investasi itu bukan solusi utama Bapak Ibu ya. Investasi hanyalah satu di antara sekian banyak eh, apa ya jalan yang kita bisa lakukan ya untuk mengatasi permasalahan keuangan kita gitu ya. Di mana besaran solusinya adalah ngatur keuangan. Jadi di masa depan ini salah satunya adalah investasi karena di masa depan tuh kita bisa asuransi, bisa investasi, bisa lainnya gitu ya. Nah, di sini investasi kita alokasikan setelah kita hidup dan setelah kita memenuhi kewajiban kita. Ya, jangan kebalik ya. Jangan investasi dulu jor-joran tapi punya utang banyak dan hidup sehari-hari nggak terpenuhi. Nah, ini aneh Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita bisa beli saham tapi anak istri nggak makan. Nah, gitu ya. Apalagi Bapak Ibu pakai investasinya pakai uang utang itu makin parah lagi ruginya ya, makin parah lagi mudorotnya ya kalau dalam agama Islam ya. Jadi Bapak Ibu selalu utamakan dulu kehidupan, baru bayar utang, lalu baru investasi ya. Dana darurat menjadi sangat penting juga karena sewaktu-waktu kita nggak pernah tahu kalau ada sesuatu yang akan terjadi gitu ya. Jadi penting banget supaya pada saat kejadian kaget itu muncul, kita bisa pakai dana darurat ini untuk mengurangi beban kita. Jadi dana darurat disimpan, selama nggak terjadi ya nggak apa-apa, biarin aja disimpan. Begitu kejadian darurat terjadi, Bapak Ibu bisa siap ya menghadapinya. Nah tadi saya bilang ya Bapak, uang dapur, uang hutang itu nggak boleh dipakai buat investasi ya. Ini uang panas.
uang panas, uang yang dipakai sehari-hari, uang yang sudah ada peruntukannya. Jadi kalau teman-teman yang mahasiswa misalnya kalau waktunya bayar SPP ya bayar SPP teman-teman ya. Jangan sampai Bapak Ibu pakai uang SPP-nya untuk investasi atau untuk foya-foya gitu ya. Begitupun sebaliknya juga gitu ya. Uang hasil pinjam itu bukan buat investasi ya. Uang hasil pinjam itu silakan gunakan untuk kejadian-kejadian yang benar-benar urgent darurat ya. Kalau yang konsumtif lebih baik jangan ya Bapak Ibu karena akan menyusahkan kita ya. Jadi prinsipnya jangan pakai uang panas untuk berinvestasi. Pakainya uang yang dingin, uang ikhlas. Kenapa harus ikhlas nanti kita bahas. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat berapa kira-kira nominal yang bisa kita siapkan gitu ya. Kita pakai UMP Jakarta misalnya sekitar 5 juta dengan alokasi yang ada di sebelah kiri, contoh aja ya, 20% kita bisa sisihkan untuk masa depan kita, maka ada sekitar 11 juta per tahun siap untuk kita gunakan mempersiapkan masa depan. Ya, jadi ini adalah budget investasi kita setiap tahun dan ini angka yang sangat besar kalau kita konsisten Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa ya ganti HP bisa gitu ya. Kita bisa apalagi beli laptop bisa gitu ya. Kemudian liburan juga bisa gitu ya atau pemenuhan-pemenuhan kebutuhan lain ya yang mungkin urgent buat hidup kita, memang kita cita-citakan untuk ganti ya kalau karena memang kondisinya sudah rusak atau kurang layak, kita bisa wujudkan ya. Yang penting kita konsisten Bapak Ibu untuk berinvestasi. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah disimpan di mana duit kita nantinya gitu ya atau kita mau investasi di mana nih duit 11-12 juta ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kami dari Bursa Efek Indonesia dari pasar modal terus wajib untuk berinvestasi di pasar modal ya, harus beli saham dan segala macam. Enggak ya Bapak Ibu ya. Prinsipnya adalah Bapak Ibu silahkan berinvestasi dimanapun Bapak Ibu mau. Ya, artinya adalah pada saat kita tertarik untuk berinvestasi, di semua tempat investasi itu bagus. Nah, ini mungkin yang jarang disebutkan sama orang-orang ya, Bapak Ibu sekalian. Semua tempat investasi itu bagus. Yang penting ya, Bapak Ibu pastikan bahwa tempat investasi tersebut memiliki 4 kemungkinan ya. Yang pertama adalah nilai uang kita itu bisa tetap. Yang kedua, syukur-syukur nilai uang kita bisa bertambah di sana. Nah, ini harapan sejuta umat ya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa investasi itu uang kita bisa berkurang, bahkan bisa habis. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam investasi yang benar itu selalu akan ada potensi keuntungan dan potensi resiko. Nah, itu ya. Selalu akan ada dua sisi mata uang ini, Bapak Ibu. Uang kita bisa nilai tetap atau berkembang itu sisi positif, tapi uang kita juga bisa berkurang bahkan habis itu sisi negatifnya. Dan ini yang harus kita waspadai, harus kita cermati. Buktinya apa sih? Di setiap kita naruh uang atau setiap kita investasi itu ada 4 kemungkinan ini. Nah, kita lihat nih, historikal ya, sejarah eh, hasil naruh uang 100.000 di berbagai instrumen investasi di Indonesia. Nah, kita lihat ya. Macam-macam hasilnya gitu ya. Ujungnya macam-macam, perjalanannya pun macam-macam dan dari data ini teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa resiko dan keuntungan itu berbanding lurus besarnya. Jadi kalau misalnya kita pengen untung besar, maka kita harus siap dengan resiko yang besar. Tapi kalau kita pengen resikonya kecil ya, hidup adem ayem tanpa harus takut-takut gitu ya, maka keuntungan yang harus kita terima, yang akan kita terima biasanya akan relatif kecil juga. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada ceritanya Bapak Ibu sekalian, saya pengen eh, apa namanya resiko sekecil mungkin kalau bisa nggak ada resikonya, tapi untungnya besar banget. Nah, ini bisa sih, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali karena pepatah lama berlaku, Bapak Ibu ya. High risk, high return ya. Semakin tinggi keuntungan yang ingin kita capai, maka resiko dalamnya kerugian yang bisa kita capai juga tinggi. Sebaliknya, kalau kita pengen resikonya itu relatif kecil, pendapatan kita juga relatif lebih kecil. Nah, gitu ya. Tercermin dari produk-produk investasi ini, Bapak Ibu bisa lihat tuh. Misalnya deposito aja.
Deposito sama obligasi. Itu enak ya, kita bisa bilang resikonya kecil. Kenapa? Nilai uang kita itu lempeng naik terus ke atas. Gitu ya. Tapi ya low return ya, di sini kita bisa bandingkan sama potensi-potensi lain yang mungkin lebih tinggi gitu ya. Contoh misalnya saham di beberapa tahun. Tapi nggak apa-apa, dibandingkan misalnya kita yang nggak kuat terhadap resiko gitu ya, kita dipaksa atau terpaksa untuk investasi di saham. Nah, kalau kita nggak memiliki mental yang kuat, ada kalanya harga saham itu naik jauh di atas obligasi, kita super happy, tapi ada kalanya juga harga saham itu bisa jauh di bawah deposito, itu kita super sedih. Nah, kalau kita nggak siap, nggak kuat, ya ujung-ujungnya kita pingsan, ujung-ujungnya kita jantungan gitu kan. Nah, di sini tergantung dari Bapak Ibu, teman-teman sebagai investor menilai dirinya seperti apa. Ini namanya profil resiko. Bapak Ibu harus menilai profil resikonya. Apakah Bapak Ibu adalah tipe yang suka atau tahan terhadap resiko? Nah, cocok misalnya mulai dari investasi yang resiko rendah sampai resiko tinggi. Tapi begitu kita nilai diri kita, saya nggak cocok nih menerima resiko. Saya takut-takut orangnya, atau duit saya ini duit yang bukan duit dingin banget, tapi memang dibutuhkan di masa depan. Nah, itu Bapak Ibu silakan pertimbangkan untuk memilih instrumen investasi yang resikonya kecil sampai sedang gitu ya. Jangan yang terlalu besar. Nah, ini bisa menjadi langkah awal Bapak Ibu setelah tadi ngatur keuangan, memilih instrumen investasi yang cocok dengan profil resikonya. Gitu ya. Selalu akan ada potensi keuntungan dan potensi resiko, dan itu berbanding lurus Bapak Ibu ya, high risk, high return. Yang penting Bapak Ibu sekalian jangan sampai ya kita terpedaya sama yang namanya investasi bodong. Investasi bodong itu ciri-cirinya gampang banget karena berlawanan dengan prinsip tadi ya, prinsip di mana high risk high return ya, prinsip di mana akan selalu ada keuntungan dalam setiap investasi. Ciri-ciri pertamanya adalah menjanjikan sesuatu yang nggak logis alias janji palsu. Ya tadi ya, kalau ada orang yang ngomong nggak ada risikonya kok investasi di kita gitu ya, kemudian dia bilang, Pak kalau naruh uang di kita 1 juta rupiah per bulan Bapak Ibu bisa dapat 300.000. Waduh, berarti 30% ya keuntungan sebulan dari naruh uang di perusahaan tersebut. Padahal Bapak Ibu sekalian di bank aja nih ya, naruh uang 1 juta itu 1 tahun nggak boleh diambil uangnya, dapatnya cuma 50.000, 40.000 perak. 4% sampai 5%. Nah, ini kan sesuatu yang nggak logis Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa analisa sendiri, kita bisa pikir sendiri. Kalau ada sesuatu yang terlalu muluk, nggak logis, silakan Bapak Ibu cancel atau silakan Bapak Ibu tolak ya untuk masuk ya, karena berbahaya. Ciri-ciri yang kedua adalah uang kita nggak jelas, begitu masuk ke dia gitu ya, kita berminat, terus ditarik itu nggak bisa, ada aja alasannya gitu ya. Mulai dari alasan uangnya lagi diputer lah, alasan uangnya lagi mangkrak lah, lagi mandek lah, mungkin alasannya terkait, wah kita baru berapa tahun atau berapa bulan member lah. Nah itu banyak banget alasannya sehingga kita nggak bisa narik uang kita. Yang ketiga adalah berkedok MLM ya. Di sini MLM-nya itu nggak salah sebenarnya Bapak Ibu. MLM itu adalah metode pemasaran, multi level marketing. Jadi kalau dibilang MLM itu adalah apa namanya sebuah penipuan, tidak. Tapi kalau MLM-nya itu dibilang sebagai sebuah investasi, itulah penipuan ya, karena MLM bukan investasi. MLM itu adalah skema bisnis. Kalau Bapak Ibu masuk ke perusahaan itu karena memang suka dengan skema bisnisnya, silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke perusahaan itu karena dibilang MLM ini investasi yang bagus Pak, nah itu hati-hati Bapak Ibu, calon-calon kena investasi bodong. Dan yang terakhir ciri-cirinya adalah tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah ini silakan Bapak Ibu antisipasi ya, karena sekarang logo OJK bisa didompleng dari mana-mana, dari Google dan lain sebagainya. Kalau kita nggak hati-hati, takutnya kita terjebak ya. Caranya supaya nggak terjebak, gimana Bapak Ibu sekalian, silakan bisa kontak OJK 157 atau bisa lewat WhatsApp atau lewat email ya kepada Satgas Waspada Investasi. Di sana silakan cek Bapak Ibu sekalian, kemarin ada PT Pasti Untung, PT Maju Mundur, PT Kanan Kiri, PT-PT yang nawarin kepada Bapak Ibu untuk investasi, itu bisa dicek ya apakah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi antisipasi terus Bapak Ibu, jangan terpedaya sesuatu yang terlalu menjanjikan, hal yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian jangan sampai Bapak Ibu terpedaya dengan apa namanya pendapatan-pendapatan yang di luar nalar gitu ya. Apalagi dia tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah siap ya untuk mulai berinvestasi ya dengan menerapkan pengelolaan keuangan gitu ya. Tadi ngatur kembali keuangannya, dicek lagi
pengeluaran setiap bulannya seperti apa, diatur lagi urutan-urutannya yang dipenuhi apa, kemudian nyisihin sebagian untuk masa depan lewat investasi, dan sekarang siap untuk masuk produk investasi. Nah, tadi kalau produk-produk yang mungkin kita kenal sehari-hari ya, seperti emas, kemudian kalau di bank itu ada deposito dan lainnya, itu Bapak Ibu tinggal langsung datang aja ke tempat investasinya, langsung tanya gimana prosedurnya, langsung bisa investasi. Nah, di sini yang hal baru yang mungkin akan kita pelajari adalah investasi di salah satu sektor keuangan di Indonesia, yaitu pasar modal, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin yang kita kenal selama ini ya di produk pasar modal itu adalah produk-produk dasar ini ya. Kepencet. Sebentar Bapak Ibu, kita tadi sampai sini ya. Nah, oke, ini adalah produk-produk dasar ya, produk-produk dasar pasar modal yang nanti akan kita pelajari pada hari ini supaya kita bisa lebih memahami lebih dekat ya dengan produk yang akan kita investasikan uangnya. Nah, ada produk saham, yaitu sebuah kepemilikan perusahaan, ada produk surat utang ya, kita ngutangin perusahaan lewat obligasi atau sukuk yang versi syariah, atau kita bisa mempercayakan uang kita kepada seorang manajer investasi ya, supaya uang kita diputar sehingga memberikan keuntungan, walaupun nanti kita harus bayar ke manajer investasinya. Nah, dari tiga produk ini sebenarnya Bapak Ibu, kita bisa simpulkan loh, pada prinsipnya, kalau kita mau investasi di pasar modal, itu beda sama kalau kita naruh uang di deposito atau naruh di emas. Kita kalau naruh di apa namanya atau naruh uang kita di pasar modal itu seperti kita berbisnis. Bapak Ibu harus memiliki prinsip sebagai entrepreneur gitu ya atau sebagai wirausaha. Kenapa? Karena kita akan naruh uang kita di sebuah usaha, Bapak Ibu. Di sebuah perusahaan, di sebuah unit bisnis. Berarti sama aja kayak kita bikin usaha kayak bikin pecel lele, bikin fotokopian gitu ya, bikin apa namanya developer gitu ya. Kalau kita bikin usaha itu kita akan mulai dari nol. Nah, bedanya dengan pasar modal, kita akan punya usaha di perusahaan yang sudah jadi. Gampangnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang pada saat mau masuk pasar modal, posisikan diri kita adalah sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha, sebagai pedagang, sebagai pebisnis. Karena nanti kita akan berbisnis dengan perusahaan yang mungkin sudah besar yang ada di sekitar kita, ya. Baik dengan cara memiliki, dengan cara ngutangin atau mempercayakan uang kita kepada manajer investasi. Produk-produk pasar modal yang lain banyak Bapak Ibu sekalian dan bahkan di luar negeri sana bursa-bursa yang sudah mature itu produk-produk inilah yang paling laku ya, ETF, EBA, Dinfra dan lainnya. Tapi mungkin Indonesia ketinggalan sekitar 10 sampai 15 tahun seharusnya sih bisa ngejar ya. Tapi prinsipnya adalah Bapak Ibu sekalian lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali, gitu ya. Nanti akan kita bahas di sesi terpisah ya untuk produk-produk tersebut. Yang penting kita akan belajar basic dulu saham, obligasi, dan reksadana. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu sekalian, masuk ke produk pasar modal itu kita adalah bertindak sebagai seorang businessman, ya, sebagai seorang pebisnis, seorang entrepreneur, gitu ya. Karena apa? Kita nanti akan dipertemukan dengan perusahaan. Kita sebagai investor akan dipertemukan dengan dalam tanda kutip ya, dipertemukan dengan perusahaan yang butuh modal dari kita ya, supaya kita bisa saling memenuhi kebutuhan. Kita butuh muter uang di perusahaan tersebut, perusahaan butuh uang kita untuk apa ya, meningkatkan usahanya atau mengupgrade bisnisnya. Nah, gitu ya. Analogi sederhana bisa saya contohkan, misalnya saya mau jualan bakso ya, dengan modal sekian juta, saya nggak punya uang sebanyak itu, saya harus patungan sama teman-teman saya, gitu ya. Patungannya bisa dua cara, bisa pakai cara pinjam, bisa pakai cara ngajak, gitu ya. Ini kalau saya level usaha gerobak bakso gitu ya. Gimana kalau kita bandingkan dengan usaha yang sama bakso, tapi levelnya bukan gerobak lagi, tapi levelnya adalah sebuah PT, badan hukum besar yang punya aset ratusan miliar, butuh tambahan dana, butuh tambahan modal untuk bikin pabrik bakso ya. Jadi dua usaha ini sama-sama jualan bakso, sama-sama memiliki sektor makanan gitu ya. Yang membedakan adalah besar usahanya. Otomatis besar dana kebutuhannya pun berbeda, ya. Kalau di skala gerobakan bakso gitu ya, kita lihat pakai cara yang pertama yaitu pinjam gitu ya. Yang cara pertama pinjam ini adalah saya akan ngutang kepada teman-teman saya gitu ya. Kemudian nanti teman-teman saya akan ngutangin saya
Tahun depan utangnya harus saya balikin, saya harus tambah bayar bunga gitu ya. Misalnya saya utang 8 juta, berarti saya balikinnya 8 juta 800, 8 juta 800 gitu ya, karena misalnya bunganya 10% per tahun gitu. Nah, itu cara pinjam di level bakso gerobak. Nah, kalau di level PT Bakso nih, mau pinjem duit 100 miliar untuk bikin pabrik bakso, nggak sesederhana itu ya. Kita nggak sesederhana cari teman untuk bisa dapat duit 100 miliar, karena belum tentu semua orang punya uang 100 miliar. Nah, di sini ya, PT Bakso ini akan dibantu oleh yang namanya pasar modal atau kami Bursa Efek Indonesia untuk ketemu sama banyak orang yang mau minjemin. Ya, namanya pinjam publik ya atau pinjam masyarakat. Nah, di sini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, PT Bakso itu akan ngutang kepada masyarakat yang tadi dipertemukan di pasar modal yang berminat nanti akan nyetor duit. Kemudian nanti jatuh tempo, misalnya 2 tahun, 3 tahun, biasanya lebih dari 2 tahun ya, 5 tahun bahkan 15 tahun bisa gitu ya. Si PT Bakso atau saya gitu ya akan mengganti utang tersebut kepada masyarakat dan saya harus bayar bunganya juga gitu ya. Nah, tentunya supaya masyarakat tuh percaya sama saya gitu ya, karena ini bukan uang yang sedikit ya 100 miliar ini, tentunya saya harus membuat sebuah pertanggungjawaban. Nah, bentuk pertanggungjawaban saya ya, bentuk dalam tanda kutip jaminan saya kepada para masyarakat yang mau ngutangin saya, itu adalah surat janji bayar utang Bapak Ibu. Atau nama kerennya adalah obligasi. Nah, jadi saya sebagai PT Bakso akan ngeluarin sebuah surat yang namanya obligasi. Obligasi itu nanti akan saya bagikan kepada teman-teman yang di sini mau investasiin ke saya gitu ya. Ini contoh aja ya, misalnya masyarakat yang mau investasi ke saya gitu ya lewat utang, saya akan kasih tuker yang namanya obligasi atau surat janji bayar utang. Di situ saya akan janji nih, misalnya 3 tahun lagi saya akan kembalikan uang Bapak Ibu dan akan saya kasih bunga 10% per tahun. Nah, itu adalah isi dari obligasi. Nah, kita bisa berinvestasi nih di obligasi. Yang paling terkenal itu adalah ORI ya Bapak Ibu. Obligasi Retail Republik Indonesia. Kita ngutangin Kementerian Keuangan ya untuk ngebiayain APBN. Nah, itu bisa buat pendidikan, kesehatan, jalan raya dan lainnya ya. Jadi di sini kita akan membiayai perusahaan atau membiayai negara tergantung obligasi apa yang kita punya gitu. Nah, kalau kita pakai cara yang kedua nih, kita kembali ke gerobak bakso gitu ya. Pakai cara ngajak, berarti tukang baksonya akan ngajakin saya ya, saya akan ngajakin teman-teman saya, nggak usah, saya nggak mau ngutang dari kalian, tapi yuk kita bareng-bareng aja yuk bikin usaha bakso. Nah, kalau sudah bareng-bareng gitu, uangnya kan nggak perlu dikembalikan ya. Saya nggak perlu mengembalikan uang teman-teman saya. Tapi setiap kali saya baksonya untung, harus dibagi hasilnya. Misalnya untung hari ini 100.000, patungannya berempat, berarti saya harus bagi 25.000. Dan seterusnya. Nah, itu adalah sistem ngajak, Bapak Ibu. Nah, itu level gerobakan. Gimana kalau level pabrik 100 miliar? Sama sebenarnya prinsipnya ya. Jadi PT Bakso akan ngumumin ke masyarakat, "Hei masyarakat, siapa yang mau ikut bareng-bareng jadi pemilik PT Bakso nih?" Nah, nanti masyarakat yang berminat akan nyetor sejumlah duit sesuai dengan ketentuan. Nah, PT Bakso akan ngeluarin sebuah surat bukti kepemilikan perusahaan. Nah, inilah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang dinamakan sebagai saham. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan kembali bahwa saham itu bukan sekedar alat cari cuan. Saham itu bukan sekedar komoditas, tapi saham itu adalah bukti kita memiliki perusahaan tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu berinvestasi di pasar modal khususnya saham, maka Bapak Ibu jangan tergoda, jangan terlena dengan ajakan-ajakan yang sifatnya hanya sesaat gitu ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Prinsipnya kembali bahwa saham itu kita memiliki perusahaan. Kalau ada tren-tren sesaat yang mungkin kita mau ikuti gitu ya, hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa saja karena nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan keyakinan kita jadi ngasal gitu ya dalam mengalokasikan duitnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, saham itu adalah kita memiliki sebuah perusahaan, nggak main-main. Misalnya kita beli perusahaan namanya Telkom. Nah, beli saham Telkom berarti kita adalah pemilik perusahaan Telkom. Sejajar dengan Pak Erick Thohir, sejajar dengan para komisaris lainnya yang punya saham di sana gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, surat bukti kepemilikan ini hanya
bisa diperoleh di dua tempat atau dua cara ya. Yang pertama adalah pada saat pertama kali sebuah perusahaan itu mencatatkan dirinya di bursa ya, atau mengeluarkan sebuah surat bukti kepemilikan perusahaan ya. Pertama kali itu dinamakan sebagai IPO Bapak Ibu ya, Initial Public Offering, penawaran saham perdana. Pertama kali sebuah perusahaan yang tertutup menjadi terbuka ya. Pertama kali sebuah perusahaan yang eh, dimiliki oleh segelintir orang menjadi milik banyak orang. Nah, itulah adalah proses IPO namanya, Initial Public Offering. Setelah IPO, apakah ada lagi momen di mana perusahaan itu menunggu apa namanya keputusan dari apa namanya regulator gitu ya, atau bursa ya? Itu ada di right issue namanya. Jadi kalau IPO itu adalah perusahaan pertama kali mengeluarkan saham, kalau right issue itu sudah pernah ngeluarin saham, ngeluarin lagi untuk kemungkinan misalnya butuh pembiayaan lagi atau mungkin butuh kepemilikan terhadap retailnya juga ditambah gitu ya, nah dan sebagainya. Nah itu namanya right issue. Jadi itu bedanya IPO dan right issue. Sama-sama ngeluarin surat berharga, tapi yang satunya buat yang pertama kali, satunya buat yang kesekian kali gitu ya. Gelar TBK di belakang ini nggak main-main Bapak Ibu, karena gelar TBK ini menunjukkan bahwa si perusahaan tersebut tuh menerapkan prinsip keterbukaan informasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, prinsipnya pada saat kita memiliki memiliki saham perusahaan yang TBK, maka kita berhak untuk bisa tahu apa yang terjadi dalam perusahaan. Makanya ada gelar TBK di belakangnya gitu ya. Jadi kita bisa tahu laporan keuangannya, bisa tahu kondisi perusahaannya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah memiliki saham perusahaan atau memiliki sebuah perusahaan itu hanya pada saat IPO saja? Ternyata tidak ya. Itu adalah pasar perdana. Berarti ada pasar selanjutnya dong, pasar sekunder dong. Ada, yaitu di mana Bapak Ibu nanti akan menggunakan aplikasi Ciptadana Sekuritas ya, Blue Chip, untuk beli saham. Nah, itu adalah pasar sekunder namanya. Pasar di mana harga saham itu bisa naik dan turun. Nah, kenapa bisa naik dan turun? Karena saham ini diperjualbelikan antar Bapak Ibu sekalian. Diperjualbelikan antar investor ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, sistem jual beli di pasar modal itu sama seperti di pasar tradisional. Ada yang namanya tawar menawar. Pembeli pasti minta murah, penjual pasti minta mahal. Pembeli pasti minta apa namanya serendah mungkin harganya, penjual pasti minta setinggi mungkin harganya. Mereka harus saling deal nih. Nah, makanya karena ada 5 juta investor yang saling tawar-menawar di situ secara kencang di satu saham, maka harga saham itu bisa naik dan turun. Kalau sebuah saham itu banyak yang nawar, banyak yang menginginkan, maka kondisinya harganya akan cenderung naik ya, karena bagaimanapun orang akan bayar berapapun supaya bisa dapat barang itu. Tapi sebaliknya, jika ada kondisi sebuah saham itu tidak diinginkan oleh banyak orang, maka harganya akan cenderung turun. Karena di posisi itu para penjual akan ngediskon harga sahamnya supaya bisa apa namanya segera terjual ya sahamnya itu ya, karena pasarnya sedang lesu terhadap saham tersebut gitu ya. Kalau dimurahin kan mungkin ada pembeli yang mau beli gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kapan sih harga saham itu akan naik turun ya? Pasarnya itu ada jam operasional nggak ya? Nah, ada Bapak Ibu ya. Jam operasional pasar modal itu di Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 4 sore. Sesi pertama jam 9 sampai jam 12, sesi kedua di jam setengah 2 sampai jam 4 sore. Nah, disitulah fluktuasi harga bisa terjadi. Nah, ini resiko pertama investasi di pasar modal. Harga saham bisa naik dan turun. Itu resiko pertama. Resiko yang berikutnya yang saya rasa merupakan resiko tertinggi adalah kondisi usahanya. Masih ingat tadi yang gerobak bakso Bapak Ibu? Apakah investasi di gerobak bakso nggak ada risikonya? Tentunya ada. Tuh, baksonya bisa rugi kalau nggak laku. Baksonya bisa kena Satpol PP kalau parkir sembarangan atau jualan sembarangan. Dan kalau dia ekstrim nggak bisa jualan lagi, maka dia bisa bangkrut. Itu kalau versi gerobakan. Apakah yang versi perusahaan gede nggak bisa bangkrut? Bisa, ya. Kondisi yang sama pun bisa terjadi pada si PT Bakso ini yang sudah
Bapak Ibu punya sahamnya. Bisa dia kena rugi karena barangnya nggak laku, bisa kena kasus, misalnya ada kejahatan di internal, sampai kalau dia nggak bisa bertahan, bisa bangkrut. Mungkin kalau rugi atau kasus, dia masih bisa bertahan, dia masih bisa apa ya, istilahnya memperbaiki kondisi perusahaannya ya, sehingga bisa naik lagi kondisinya. Tapi kalau sudah bangkrut, nah inilah resiko tertinggi investasi di pasar modal. Bapak Ibu kalau sudah punya perusahaan ya, mau pakai modal sendiri kek, atau mau apa namanya lewat pembelian saham kek, kalau misalnya usahanya sudah nggak bisa bangkit lagi, ya ujung-ujungnya dia bangkrut, sehingga nilai investasi Bapak Ibu menjadi nol. Ini adalah resiko tertinggi investasi di pasar modal, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di setiap harinya di apa ya, operasional investasi kita akan menghadapi ya, berusaha menghadapi naik turun harga saham, ya ini nanti akan kita bisa analisa. Nah, di akhirnya kita harus menjaga supaya saham yang kita punya itu jangan sampai perusahaannya bangkrut. Jadi kalau kita mau investasi di perusahaan itu jangan sampai perusahaan yang mau bangkrut gitu ya. Itu pilihan kita. Nggak ada yang pernah maksa kita untuk membeli sebuah saham tertentu karena itu adalah uang kita. Nah, yang penting kita antisipasi jangan sampai membeli kucing dalam karung, membeli saham perusahaan yang sudah mau bangkrut. Nah, gitu ya ilustrasi lengkapnya terkait dengan saham dan obligasi. Nah, tadi ada produk yang mungkin akan sedikit lebih memudahkan ya, tapi ini menjadi selera juga ya pada saat kita berinvestasi di pasar modal. Kalau kita nggak, misalnya nggak pingin nih ya, eh, capek-capek mikir gitu ya, kita nggak pingin apa namanya banyak waktu untuk analisa gitu ya, sehingga kita mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, ada produk namanya reksadana. Reksadana ini duit kita dan duit banyak orang itu dikumpulkan dalam suatu wadah ya. Nah, di mana wadah itu nanti kita akan berkontrak investasi kolektif di sana. Jadi kita akan investasinya itu patungan bareng sama orang-orang lain yang kita nggak kenal bahkan gitu ya. Nanti uang kita dan uang yang sudah dikumpulkan dari orang-orang lain di kantong itu akan dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Disimpan di yang namanya bank kustodian gitu. Jadi uangnya itu disimpan di bank kustodian, tapi nanti si manajer investasi yang kita percayai ini akan ngolahin duit kita untuk ditaruh di berbagai instrumen investasi. Dicampurin gitu ya, istilahnya diversifikasi kalau bahasa kerennya gitu. Jadi dibagi-bagi resikonya. Apa namanya sesuai dengan profil resiko yang kita punya. Jadi reksadana ini enak yang pertama adalah dalam tanda kutip murah karena satuannya adalah unit penyertaan. Jadi tidak sesuai dengan harga investasinya saat itu gitu ya. Kalau kita misalnya beli saham Sido Muncul misalnya misalnya BCA deh, misalnya BCA harga per lembarnya adalah Rp8.000, minimal beli 100 lembar berarti kita harus keluar uang 800.000. Nah, kalau kita di reksadana ini dengan duit tertentu, misalnya 100.000 aja, kita sudah bisa dapat campuran berbagai instrumen investasi walaupun porsinya kecil-kecil, bukan 100 lembar bulat seperti yang beli saham BCA ketengan tadi gitu ya. Fungsinya apa sih manajer investasi ngelolain duit kita supaya sesuai dengan profil resiko kita gitu ya. Ada 4 kategori reksadana sesuai dengan profil resiko yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita gitu ya. Ibaratnya kayak beli nasi goreng. Kalau Bapak Ibu beli nasi goreng itu selalu ditanya mau yang pedas atau yang nggak pedas gitu kan. Nah, kalau kita pengen makannya nikmat, berarti kita beli nasi goreng yang pedas. Nah, beli nasi goreng yang pedas ini tentunya makin nikmat, tapi ada resiko perut kita mules, sakit perut ya. Nah, itu adalah reksadana saham, tingkat resiko paling tinggi, tapi potensi pendapatannya juga paling tinggi. Tapi ada kemungkinan rugi tinggi juga ya. Nah, kemudian contoh yang paling rendah resikonya itu adalah reksadana pasar uang, itu nasi goreng yang nggak pedes. Biasanya nasi goreng yang nggak pedes itu cabenya sedikit banget bahkan nggak pakai. Nah, itu aman buat perut ya, nggak sakit perut. Tapi kenikmatannya berkurang. Tingkat keuntungannya itu tipis-tipis. Nah, ini silahkan bisa dipilih sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan ragam yang mudah banget, ragam yang banyak banget dan ilustrasi yang mudah banget dipahami tadi, Bapak Ibu sekalian ya, masih banyak loh orang yang nggak mau investasi di pasar modal ya. Masih 1% jumlah investor saham dibandingkan jumlah pemilik rekening bank gitu ya. Nah, ini menjadi polemik ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena di negara-negara yang sudah maju yang sedang kita kejar ini, itu rasio perbandingan jumlah investor sahamnya itu 1:10. Jadi dari 10
orang, itu satu orang itu adalah investor saham. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita kejar ya bersama, karena eh, pasar modal itu adalah parameter ekonomi juga ya, parameter ekonomi dunia ya, di perbandingan antar negara. Kalau pasar modalnya biasanya perekonomian maju. Karena apa? Pasar modal itu mencerminkan perekonomian negaranya. Di pasar modal itu gabungan banyak perusahaan, gabungan banyak sektor. Nah, berarti mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan. Nah, semakin banyak investor yang berinvestasi di pasar modal negaranya, maka bisa dikatakan sejalan dengan semakin maju negerinya, seperti itu. Nah, ternyata setelah kita studi, Bapak Ibu sekalian, ada 6 mitos yang membuat orang nggak mau investasi di pasar modal. Nah, mitos ini akan kita jawab satu-satu ya, semoga bisa menjawab keraguan kita juga. Yang pertama adalah resikonya tinggi, Bapak Ibu. Nah, investasi di pasar modal itu resikonya tinggi, betul sekali. Karena ada naik turun harga saham, dan ada kondisi di mana perusahaan itu bisa bangkrut. Tapi ini bukan jadi halangan untuk kita bisa dapat keuntungan dari investasi. Karena apa? Karena kita tinggal kenal dan yakin aja sama perusahaan yang mau kita beli. Ya, jangan pernah berinvestasi di perusahaan yang antah berantah, yang kita nggak tahu dia apa, kita nggak tahu bidangnya apa, cuman ikut-ikutan orang doang, ikutan pom-pom doang, ikutan analisa rekomendasi doang ya. Padahal yang namanya kita berbisnis itu adalah dari keyakinan hati. Saya mungkin nggak tahu terkait dengan pecel lele. Mungkin Bapak Ibu di sini tahu tentang pecel lele. Nah, akan jelek buat saya karena saya nggak tahu pecel lele terus saya usaha pecel lele gitu ya. Tapi akan baik buat Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah tahu usaha pecel lele seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu analoginya. Jadi namanya berbisnis, namanya memiliki perusahaan, kita harus tahu perusahaannya itu apa, kita harus kenal perusahaannya itu apa. Ya, kita harus yakini prospek perusahaan itu akan bagus. Karena kalau kita nggak yakin, ya sudah ya, kita nggak malah untung malah buntung ya, karena kita nggak yakin sama perusahaan tersebut tapi kita terpaksa beli. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, Bapak Ibu, untuk kenal dan yakin dengan investasi yang kita lakukan, itu kita akan mulai kenal beberapa jenis analisa, yang namanya fundamental dan yang namanya teknikal. Dua analisa ini akan mendukung kegiatan investasi kita ke depannya. Dan masing-masing dari analisa ini secara dominan akan ditentukan dari tipe investor yang kita pilih. Jadi Bapak Ibu, ada dua tipe investor besar yang saya rasa wajib Bapak Ibu pilih di awal sebelum memulai investasi. Yang pertama adalah tujuan investasi jangka panjang. Nah, investor jangka panjang ini akan lebih melihat bagaimana perusahaan itu bertahan dari dulu, sekarang, dan masa depan. Kebanyakan yang dilihat adalah kinerja perusahaan, laporan keuangan. Nah, itulah analisa fundamental, Bapak Ibu. Jadi dominan untuk para investor jangka panjang ini akan melihat perusahaan dari sisi fundamentalnya. Dari sisi bagaimana perusahaan itu hidup, bagaimana perusahaan itu berkiprah, berkinerja gitu ya, supaya bisa gaji karyawan, supaya bisa ngasih benefit buat para investornya. Itulah fundamental. Nah, beda ceritanya dengan tipe investor yang tipe pedagang, memanfaatkan naik turun harga saham untuk beli di harga murah, jual di harga mahal. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kita apa namanya, menjadi seorang trader, maka kita nggak ngelihat lagi dari sisi perusahaan itu bertahan apa enggak ya, perusahaan itu untung apa enggak ya, tapi dari sisi pergerakan harga sahamnya secara jangka pendek. Nah, ilmu yang digunakan adalah ilmu prediktif ya, ilmu prediksi untuk kapan beli murah, jual mahal. Itulah analisa teknikal. Nah, jadi kedua ilmu ini tetap dipakai, tapi dominasinya tergantung dari kita tipe investor apa. Kalau kita tipe investor jangka panjang, kebanyakan akan menggunakan fundamental. Tapi kalau kita tipe analisa tipe trader atau pedagang saham, kita akan menggunakan analisa teknikal ya. Jadi resiko itu bisa bisa kita minimalisir sepanjang kita tahu perusahaannya apa yang kita mau beli, kita yakin dengan prospeknya, dan kita menganalisanya sesuai dengan tujuan investasi. Nah, kemudian yang kedua adalah butuh uang yang banyak, mitosnya nih. Nah, tenang aja Bapak Ibu sekalian, buka rekening itu murah banget kok ya, cuma Rp100.000 per apa namanya, Rp100.000 top up-nya untuk top up awal gitu ya di blue chip, dan satu lot itu 100 lembar Bapak Ibu ya. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Jadi pembelian minimum atau penjualan minimum saham itu ada di satu lot. Jadi kalau tadi saya bilang ada harga saham Rp1.000 per lembar, contoh misalnya kayak Sido Muncul ya, kemudian Aneka Tambang ya, perusahaan-perusahaan yang kita kenal gitu ya, harganya masih Rp1.000 per lembar, kita cuma keluar duit ya Rp100.000 aja gitu ya, karena 100 kali 1.000, jadi lebih murah dari pulsanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, butuh ilmu yang mendalam. Tadi kita ngomongin fundamental dan teknikal. Tenang aja Bapak Ibu, ini bisa sambil jalan.
bisa sambil dikuasai gitu ya, bareng sama Ciptadana Sekuritas nanti dibimbing caranya gimana. Yang penting Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mulai, kita pakai logika simpel aja gitu ya, pada saat memilih saham di awal. Pada saat kita ngomong jangka panjang, ngomongin fundamental, maka kita akan ngomongin apa ya, kinerja perusahaan. Perusahaan yang kinerja bagus, itu berarti kan untung ya. Nah, perusahaan yang untung itu gimana caranya? Berarti produknya kan laku. Nah, kita bisa mulai dari perusahaan-perusahaan yang produknya laku keras di pasar. Bahkan produknya itu kita pakai. Masyarakat yakin dengan apa namanya ketangguhan dari produk tersebut. Nah, itu adalah saham-saham yang bisa kita mulai dulu untuk investasi. Sambil nanti kita lihat fundamental dan teknikal dari perusahaan-perusahaan yang lain. Nanti kalau kita berubah ya pandangan kita terhadap investasi tersebut, kita bisa lanjut baik beli nambah ataupun pindah ke saham yang kita yakini lebih lanjut tersebut gitu ya. Jadi bisa sambil belajar kok Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mulai dari logika yang simpel. Dan kemudian isu atau mitos berikutnya adalah judi, riba, dan haram. Wah, ini isu sensitif, tapi sebenarnya sudah dijawab oleh MUI, Bapak Ibu ya. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 80 tahun 2011, di situ disebutkan bahwa investasi di pasar modal itu sudah memenuhi prinsip syariah, yang namanya ba'i al-musyawamah. Tawar-menawar yang terus-menerus. Selama ada pembeli dan penjual di sebuah saham, itu harga akan naik dan turun. Karena apa tadi? Ada 5 juta investor yang saling transaksi. Mereka ada yang suka nawar, ada yang mau beli di harga pasar. Semuanya punya karakteristik yang macam-macam. Begitupun penjualnya gitu ya. Nah, disitulah yang membuat harga saham akan naik turun. Karena kesepakatan tiap transaksi akan berbeda. Ya, jadi kalau banyak orang yang pingin, harganya cenderung naik. Tapi sedetik berikutnya, nggak ada yang orang yang pingin, harganya cenderung turun. Nah, itulah yang membuat harga saham naik turun sudah sesuai prinsip syariah ya, ba'i al-musyawamah namanya. Nah, itu dari sisi perdagangan. Kalau dari sisi eh, karakteristik perusahaan, apakah sudah dipisah tuh yang syariah dan yang bukan syariah? Sudah Bapak Ibu ya, dari 900 saham yang ada di bursa, ada sekitar 500-an saham yang sudah termasuk kategori syariah. Jadi pilihannya masih banyak banget. Kategori syariah ini yang utama adalah ciri-cirinya adalah perusahaan itu produknya bersifat halal, gitu ya. Jadi misalnya kayak rokok, bank konvensional itu mungkin belum termasuk kategori syariah ya. Kemudian rasio utangnya nggak boleh melebihi 45% total asetnya. Ya, jadi diajarkan dalam agama Islam tidak boleh kebanyakan utang karena akan mempersulit diri dan mempersulit orang yang diutangin gitu ya. Nah, jadi prinsipnya adalah eh, segala aspek dalam investasi di pasar modal sudah terakomodir secara prinsip syariah, Bapak Ibu sekalian. Teknologi terlalu tinggi. Nah, ini tadi sepanjang video sebelum kegiatan dimulai ya, dari Blue Chip, Citadana, sudah disampaikan ya, gampang banget mulai dari cara daftar sampai cara transaksinya. Bapak Ibu tinggal login, lihat barang yang mau dibeli, kalau cocok langsung beli, kalau nggak cocok bisa nawar harganya. Jadi semudah belanja online Bapak Ibu sekarang, cuman bedanya kalau di aplikasi online trading itu nggak ada gambarnya gitu ya, karena kalau pakai gambar berat banget. Transaksinya per detik pakai gambar pula gitu ya. Itu jadi apa namanya? Bapak Ibu bisa mempermudah ininya ya, mempermudah apa namanya investasinya dengan teknologi zaman now. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian tidak punya waktu ini tergantung Bapak Ibu tipe yang mana gitu ya. Kalau Bapak Ibu tipe investor jangka panjang ya Bapak Ibu tinggal nabung doang ya. Saat Bapak Ibu yakin fundamental perusahaan bagus, maka Bapak Ibu bisa apa namanya yakin dengan perusahaan tersebut secara jangka panjang, Bapak Ibu tinggal beli secara rutin. Tapi kalau Bapak Ibu memang seorang trader, memang harus punya banyak waktu. Nah, Bapak Ibu manajemen waktu aja. Jadi analisanya misalnya dilakukan di malam hari atau menunggu analisa dari teman-teman Cipta Dana Sekuritas, nanti baru Bapak Ibu trading tipis-tipis di jam kerja misalnya. Nah, itu nanti tinggal Bapak Ibu manajemen waktu aja. Jadi sebenarnya nggak perlu dilihatin terus banget-banget ya, kecuali Bapak Ibu memang full time trader, nah silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu sambil kerja, saran saya lebih baik manajemen waktu, nggak sering-sering, nggak apa-apa, yang penting cuan tipis-tipis gitu ya, yang penting sesuai dengan budgetnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi gampang banget ya sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian ya, prinsip dari investasi itu ya, supaya bisa sesuai dengan apa namanya tujuan ya dari investasi Bapak Ibu. Ingat ya tadi tujuan investasi apa aja, yaitu menjadi seorang trader dan menjadi seorang untuk menjadi seorang trader atau menjadi seorang investor tergantung jangka waktu dan tujuan cita-cita Bapak Ibu di masa depan.
Nah, kalau untuk saham sendiri nih Bapak Ibu sekalian, itu punya berbagai benefit yang menurut saya ini paling fleksibel di antara investasi yang lain ya. Yang pertama karena sistemnya jual beli, Bapak Ibu bisa dapat selisih keuntungan gitu ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya yang terjadi ya selisih kerugian ya. Prinsipnya adalah yang namanya investasi di pasar modal itu siap-siap untung, siap-siap rugi gitu ya. Mentalitasnya dijaga gitu ya. Selama Bapak Ibu belum jual sahamnya, Bapak Ibu belum rugi kok ya. Bisa ada kemungkinan harga sahamnya naik lagi apalagi fundamentalnya bagus. Yang kedua, Bapak Ibu bisa dapat keuntungan pasif yaitu dividen ya bagi hasil perusahaan karena apa? Kita pemilik perusahaan. Ingat ya, kita adalah pemilik perusahaan. Selama di rapat umum pemegang saham yang kita bisa ikut juga ini diputuskan, oke perusahaan bagi keuntungan, kita pasti dapat. Gitu ya. Ingat prinsipnya adalah kita sebagai pemilik perusahaan. Nah, Bapak Ibu kan sudah melewati ini ya proses transaksi proses registrasi ya. Jadi gampang banget kemarin Bapak Ibu buka rekeningnya sudah digital ya dan semua serba mudah beda dengan zaman dulu. Nah, secara transaksi Bapak Ibu itu akan pakai aplikasi namanya Blue Chip ya dari Ciptadana Sekuritas. Nah, semua penjualan, perdagangan, pembelian semuanya akan dilakukan di aplikasi ini. Nah, di belakang aplikasi ini sebenarnya ada kami bertiga nih regulator ya. Ada kami Bursa Efek Indonesia, ada KPI dan KSEI. Kami Bursa Efek Indonesia yang punya sistem besarnya, kami yang ngawasi seluruh stakeholder di dalamnya gitu ya, supaya pasar modal itu aman dan nyaman. Kemudian ada KPI ini wasitnya. Jadi dia akan menentukan yang beli dapat barang dan yang jual dapat uang gitu ya. Dan yang nyimpen barang kita dan uang kita itu adalah KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi kalau ditanya di mana sih uang kita disimpan, barang kita disimpan, itu di KSEI ya Bapak Ibu ya, di sentral bukan di sekuritas ya. Sekuritas hanya menciptakan aplikasi untuk membantu Bapak Ibu jualan gitu ya. Proses transaksinya itu T+2 Bapak Ibu ya. T+2 itu adalah kalau sekarang kita transaksi hari Senin ya, maka uang akan masuk hari Rabu. Kalau kita transaksi hari Rabu, uang dan barang akan masuk hari Jumat ya. Kalau transaksi hari Jumat, uang dan barang akan masuk di hari Selasa ya, karena Jumat dan Sabtu kita libur gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pilihan saham itu banyak banget ya. Ada 900 saham yang bisa Bapak Ibu miliki ya. Tenang aja, nggak usah khawatir karena perusahaan itu ada di sekitar kita sehari-hari. Jadi nggak usah repot-repot untuk pilih saham ya yang sebanyak ini karena ada di sekitar kita. Silakan mulai dari barang-barang yang ada di sekitar sehari-hari, misalnya transportasi, provider telepon kita, handphonenya juga sekalian gitu ya. Kemudian barang-barang farmasi zaman pandemi kemarin, kebutuhan sehari-hari dan alat transaksi kita. Semuanya kita bisa beli di Bursa Efek Indonesia. Yang penting kita yakin fundamentalnya bagus dan kita yakin sama usaha itu bisa bertahan lama. Indeks juga kita siapkan Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu pilih gitu ya sesuai dengan kriteria-kriteria yang positif ya tentunya ya. Misalnya 45 saham paling liquid ada di LQ45, 30 saham paling kinerja bagus ada di IDX 30. Daftar-daftar saham ini bisa Bapak Ibu lihat di Blue Chip ataupun lihat di website Bursa Efek Indonesia. Nanti Bapak Ibu bareng sama Cipta Dana Sekuritas di pertemuan-pertemuan berikutnya akan mulai mengenal fundamental perusahaan ya tadi ya sambil belajar. Nah mungkin di awal supaya nggak bingung lihat laporan keuangan, fokus kepada 7 rasio keuangan ini Bapak Ibu ya. 3 rasio keuntungan perusahaan, 1 rasio kesehatan perusahaan, 2 rasio terkait valuasi atau kepantasan harga perusahaan, harga saham perusahaan, dan bagaimana perusahaan itu ngebagi dividen ke masyarakat. Semakin gede dividennya, maka ya lebih enak taruh di saham dong daripada deposito gitu nggak ya? Karena dividen ini rata-rata setiap tahun. Profitabilitas 3 rasio ini semakin tinggi semakin bagus karena mencerminkan perusahaan itu untungnya bisa ngebalikin modal perusahaan. Kesehatan, utangnya jangan sampai lebih tinggi ya daripada equity-nya atau modal perusahaan supaya perusahaan sewaktu-waktu bisa mengganti utangnya gitu ya. Dan cara ngelihat Mercy harga bajai ya, barang bagus harga murah itu dari valuasi ya. 2 rasio ini bisa Bapak Ibu pertimbangkan. Semakin rendah dibandingkan dengan peers yang semakin bagus ya. Prinsipnya itu dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis ya Bapak Ibu. Nggak boleh beda jenis karena nanti nggak adil gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa pilih saham dari situasi-situasi terkini gitu ya. Isu-isu global, isu-isu lokal yang terjadi. Contohnya adalah kalau di internasional itu resesi, kemudian perang dan lain sebagainya. Kalau di domestik kita bisa lihat dari yang paling dekat adalah pemilu gitu ya. Pemilu dan IKN. Nah, ini juga bisa kita lihat potensinya nih selama setahun ke depan. Kira-kira kalau yang terkait sama pemilu, logistik, kertas,
sembako dan lain sebagainya itu perusahaan apa aja yang bagus ya. IKN mungkin konstruksi, mungkin pengadaan tower dan lain sebagainya, komunikasi akan moncer di sana. Nah, itu kita bisa lihat peluang-peluang itu, tapi kita harus tetap waspada dengan tantangan-tantangan global tadi ya, supaya kita nggak gegabah, tapi tetap bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal saat tujuan investasi kita tercapai. Kita bisa cek juga ya top 20 perusahaan terbesar ya yang ada di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan ini itu adalah produk-produk yang menguasai hajat hidup kita sehari-hari ya, karena perusahaan-perusahaan inilah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita ya, mulai dari telekomunikasi, perbankan, transaksi, sampai konstruksi ada, kebutuhan sehari-hari juga ada ya. Jadi ya relevan ya, foolish teori yang disampaikan di depan tadi ya, bahwa kita bisa memilih perusahaan tuh yang istilahnya itu menguasai hajat hidup orang banyak, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai regulator kami juga menyediakan semacam kayak alat rem gitu ya. Jadi kita akan ngerem, berusaha untuk menciptakan alat rem buat Bapak Ibu sekalian sebagai investor saat ingin berinvestasi di perusahaan yang mungkin Bapak Ibu belum kenal. Ingat ya, selalu investasi di perusahaan yang Bapak Ibu kenal dulu ya. Nah, kalau nggak kenal, Bapak Ibu bisa pakai notasi khusus ini untuk sebagai peringatan awalnya ya. Biasanya kode saham 4 huruf strip kode ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ciri-ciri kodenya ya dan arti dari kodenya. Jadi kalau misalnya yang paling banyak itu strip L ya, perusahaan itu belum menyampaikan laporan keuangan. Nah, ini kita waspada ya. Kita harus waspada, kenapa sih perusahaan itu kok nggak ngasih laporan keuangan? Mungkin ada yang disembunyikan, mungkin karena ada kasus-kasus tertentu. Nah, itu kita bisa waspada, mending nggak masuk dulu deh ke sana gitu ya. Nah, notasi khusus ini kita buat supaya Bapak Ibu bisa aware ya, lebih awal terhadap sebuah saham-saham tertentu. Nah, kami juga memperkenalkan aplikasi terbaru kami ya Bapak Ibu ya, IDX Mobile, yang bisa Bapak Ibu download di App Store dan Google Play, di mana aplikasi ini akan membantu Bapak Ibu untuk mengetahui info-info saham ya. Misalnya perusahaan itu lagi bagus nggak grafiknya, lagi bagus nggak laporan keuangannya, kapan dia bagi dividen, manajemennya siapa aja, ada nama-nama terkenal nggak di sana. Nah, itu semua kita bisa lakukan di IDX Mobile ini. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir ya, pada saat nanti, waduh saya pakai blue chip mungkin hanya untuk transaksi saja, saya mau lihat infonya di aplikasi lain. Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi IDX Mobile untuk kebutuhan apa namanya menyimak ya produk investasinya. Terakhir Bapak Ibu dari kami ya, kita bisa terapkan yang namanya prinsip 3P ya, paham, punya, dan pantau. Pada saat mulai investasi, yang pertama adalah paham, kita paham diri sendiri dulu, keuangan kita kayak gimana, kemudian punya ya, nanti sebelum punya kita harus tentukan tujuan investasi kita dulu supaya kita tahu mau pakai ilmu yang mana, mau kapan menjual atau mencairkan saham kita gitu ya, supaya kita bisa mengantisipasi potensi risiko dan potensi keuntungan dari produk tersebut. Ingat ya, saham, obligasi, reksadana punya ciri khas masing-masing. Yang satu kepemilikan, yang satu utang, yang satu kita dikelolain manajer investasi. Nah, itulah yang akan menjadi ciri-ciri dari masing-masing produk yang harus kita sesuaikan dengan tujuan investasi kita. Kemudian pada saat punya ya pastikan tempatnya legal dan logis ya, tentunya Cipta Dana Sekuritas sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pada saat pilih saham di dalamnya ya, mau pakai aplikasi apapun atau produk apapun, yang penting Bapak Ibu kenal dan yakin sendiri. Jangan cuma ikut-ikutan, karena tanggung jawab atas uang Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri, nggak bisa nyalahin pihak lain termasuk sekuritas. Dan juga Bapak Ibu bisa bagi resikonya ya, kalau budgetnya cukup bisa dibagi-bagi, jangan cuma taruh di satu saham aja, minimal 2 atau 3 saham dari sektor berbeda, atau saham semua boleh, kemudian ada obligasi dan reksadana untuk memecah resikonya, supaya pada saat butuh uang Bapak Ibu bisa mencairkan yang lagi hijau, seperti itu. Dan ingat Bapak Ibu, sekeren-kerennya sebuah perusahaan pasti akan bisa tersandung juga ya, atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat saham perusahaan tersebut mungkin nilainya turun. Nah, di sini kita bisa pantau, kalau misalnya kita lihat, wah harganya turun, tapi fundamentalnya oke, lanjut ya, nggak perlu khawatir, bahkan kita bisa masuk lagi lebih banyak supaya makin mantap ya, apa namanya, investasinya. Tapi kalau misalnya ternyata kondisinya sudah nggak memungkinkan nih untuk naik lagi, nah kita bisa lepas dari saham tersebut untuk pindah ke saham yang lainnya ya. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga menjadi gambaran bagi kita semua untuk memulai investasi di pasar modal dengan baik, aman, dan nyaman, dan semoga bisa segera ya membuat kita mempersiapkan masa depan lewat investasi di pasar modal ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya serahkan kepada Pak Steven ya untuk sesi keduanya. Nanti kita akan sesi tanya jawab setelah sesi kedua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Steven.
Terima kasih Pak Yusuf untuk materinya hari ini. Uh, Mungkin untuk Bapak Ibu semua, saya akan lanjutkan sesinya dengan materi dari saya. Sebentar saya sharing screen. Oke, uh, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya hari ini akan memberikan materi berjudul Melirik Investasi Berbasis ESG. Kita lanjut. Oke, kita mulai. Apa itu investasi berkelanjutan ESG? Investasi ESG itu biasanya mempertimbangkan aspek lingkungan sosial dan data kelola perusahaan, dan juga faktor keuangan tentunya. Nah, ESG ini merupakan singkatan dari E yaitu environment, S itu social, G itu governance. Environment misalkan contohnya perusahaan-perusahaan tersebut bagaimana mereka mengelola emisi karbon dan juga mengkonservasi energi, dan juga bagaimana mereka memberikan polusi kepada dunia kita, dan juga pengelolaan limbahnya. Dan kedua yaitu sosial, dari faktor sosial ada juga kesetaraan gender, pemberdayaan dan pelibatan komunitas, dan juga perlakuan adil terhadap karyawan, integritas, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu yang G itu governance. Kita melihat dari tata kelola perusahaannya, di mana kita lihat dari jajaran perusahaannya seperti dewan komisaris dan direksi, dan juga kita melihat bahwa bagaimana cara manajemen mengelola perusahaan tersebut. Dan kita juga melihat tata kelola lainnya. Dan juga ada satu quote yang menurut saya cukup bagus, yaitu if you do not harm the environment and society, if you do good to the environment and society, they will somehow reward you. Jadi jika kita translate ke bahasa Indonesia, ini merupakan jika kamu berbuat baik kepada lingkungan sekitar, kita akan mendapatkan reward atau keuntungan dari yang di atas secara mudahnya. Kita lanjut ke next slide, yaitu bagaimana kita melihat tren investasi berkelanjutan ESG, yaitu di mana kalau kita lihat negara-negara maju seperti Australia, Kanada, Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa, kita lihat ada tren penaikan secara investasi ESG-nya. Dan kita lihat kalau bagaimana dengan Indonesia, kita lihat ada di tahun 2016 ada 40 produk reksadana dengan total dana kelolaan sekitar 42 miliar. Dan kalau kita lihat di 2021 ada kenaikan sekitar yang lumayan signifikan ya. Kita lihat angkanya sudah berada di angka 3,4 triliun. Terus kita lanjut ke next slide. Nah, di strategi investasi berkelanjutan yaitu ESG itu ada beberapa contoh. Di sini saya akan menjelaskan 5, yaitu exclusionary, best in class, ESG integration, sustainability team investment, dan juga green bond. Oke, yang pertama yaitu exclusionary. Ini merupakan di dalam bahasa Inggris ini merupakan negative screening, atau yang cukup paling sederhana untuk para investor, dan bisa dibilang ini yang paling dominan untuk saat ini. Nah, strategi ini tuh meng-exclude atau meng-screen out perusahaan-perusahaan atau objek investasi yang dianggapnya berdampak negatif kepada lingkungan atau sosial. Biasanya sektoral-sektoral yang berdampak negatif seperti rokok, batu bara, senjata pemusnah massal, dan juga perjudian, dan lain-lain. Nah, investor bisa mendefinisikan sendiri bagaimana mereka menyaring perusahaan-perusahaan yang dianggap memberikan dampak negatif pada sosial dan lingkungan. Selanjutnya kita akan menjelaskan best in class, yaitu positive screening di dalam bahasa Inggris. Ini merupakan strategi yang menilai dan meranking perusahaan-perusahaan berdasarkan faktor-faktor ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, kita bisa memilih dari perusahaan-perusahaan tersebut yang nilai ESG-nya yang paling tinggi di kelasnya. Di kelas sektor, bisa dibilang batu bara yang paling bagusnya siapa gitu ya, untuk penilaian ESG yang paling tinggi. Kita lanjut aja ke yang ketiga, yaitu ESG integration, di mana ini merupakan strategi yang paling berkembang paling pesat di belakangan ini. Para MI atau manajer investasi mengintegrasikan berbagai faktor lingkungan, sosial, tata kelola ketika mereka menganalisa sebuah perusahaan, dan para analis atau manajer investasi akan menganalisa aspek-aspek ESG pada perusahaan seperti
cara mereka mengelola limbahnya, cara mereka memberikan polusi kepada lingkungan, atau apa dampak positif yang mereka lakukan kepada lingkungan kita. Uh, ESG integration ini merupakan sangat bergantung kepada manajer investasinya, karena ada beberapa faktor yang mereka harus analisa sendiri. Resiko ESG ini bisa dibilang cukup tinggi karena berpotensi untuk menurunkan penjualan atau menaikkan biaya sehingga forecast penjualan dan laba harus disesuaikan. Dan juga bisa kita bilang resiko ini tidak bisa secara akurat direfleksikan dengan menyesuaikan forecast penjualan atau biaya. Dalam situasi ini biasanya penyesuaian dilakukan pada valuasi, misalkan menurunkan target PE atau menaikkan risk premium. Nah, yang keempat, kita ada sustainability team investment, di mana ini merupakan basically adalah thematic investment, di mana kita memiliki khusus dalam konteks sustainability, di mana di mana strategi ini menggunakan tema khusus terkait ESG-nya. Kita bisa bilang strategi ini dapat digolongkan pada kategori the good, yaitu investasi yang selain menargetkan keuntungan finansial, juga mengharapkan adanya dampak sosial atau lingkungan. Dan investasi pada perusahaan renewable energy misalkan diharapkan mendampakkan penurunan polusi dan emisi gas rumah kaca. Yang terakhir kita ada green bond, di mana investasi ini dalam bentuk utang yang diberikan pada perusahaan atau proyek yang mendukung agenda-agenda hijau. Misalkan perusahaan untuk energi yang menggunakan energi bersih atau kendaraan listrik atau konservasi energi ataupun bangunan hijau dan yang lain-lainnya. Yang membedakan strategi sebelumnya menggunakan dana dan penerbitan green bond khusus untuk pembiayaan yang telah disepakati dengan investor dan harus terkait bisnis atau proyek hijau. Dengan konsep yang sama, obligasi yang digunakan untuk bisnis atau proyek yang berdampak positif secara sosial dinamakan social bond, sementara untuk tujuan bisnis dan proyek yang berdampak positif pada lingkungan dan sosial dinamakan sustainability bond. Selanjutnya, saya akan bahas beberapa indeks ESG yang mungkin bisa menjadi solusi sederhana untuk para investor atau Bapak Ibu sebelumnya. Yang pertama kita ada IDX ESG Leaders, di mana indeks ini mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki penilaian ESG yang baik dan tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan, serta memiliki likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Dan juga ada juga indeks ESG yang lainnya bernama Sri Kahati, di mana indeks ini mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan tercatat yang memiliki kinerja yang baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut Sustainable and Responsible Investment SRI. Mungkin kita lanjut. Ini contoh-contoh saham yang ada di IDX ESG Leaders. Yang pertama kita bisa lihat ada ACES atau saham-saham yang terkenal seperti sektoral banking seperti BBCA atau BBNI atau BBRI. Dan juga kita lihat ada sektor consumer seperti Sido ataupun media seperti SCMA. Dan yang terakhir di slide ini, saya akan membahas Sri Kahati, di mana ini contoh-contoh sahamnya seperti BSDE, Cepin, Inco, yang merupakan saham-saham populer di bursa kita. Dan lanjutnya saya akan membahas tentang, sebentar, saya share screen. Akan membahas produk kita dari Cipta Dana Sekuritas, yaitu Cipta Dana Blue Chip. Oke, mungkin kita mulai dari Cipta Dana Sekuritas Asia memiliki produk yang bernama Blue Chip, atau itu merupakan nama aplikasi kita. Yang pertama, kenapa ibu atau bapak bisa memilih Blue Chip? Karena pertama kita punya fee yang bisa dibilang cukup rendah, yaitu buy dan sell di 0,15-13% dan buy-nya di 0,25-13%. Dan kita bisa lihat secara deposit juga bisa dibilang cukup rendah, yaitu hanya dengan 100.000 ibu bisa membuka akun Blue Chip untuk memulai trading atau investasi. Dan kita bisa lihat secara user friendly interface juga cukup bagus. Dan
ini contoh-contoh UI UX di beberapa aplikasi, beberapa platform kami, yaitu seperti ada Android, iOS untuk mobile, ataupun di desktop kita bisa menggunakan Windows ataupun Mac atau Apple produk seperti MacBook ataupun MacBook Air ataupun MacBook Pro. Terus kita lanjut aja. Ini contoh di mobile kami, bagaimana looks di mobile app kami, yaitu di sini ada buying power, stock value, profit loss. Terus ini kita bisa lihat IDX secara pergerakan komposit kita, ISG kita bagaimana di hariannya, dan juga ini fitur cara melihat buy, sell, atau advance order atau order list. Dan di bawah juga ada securities market, world sama pick of the day. Dan ini contoh cara Bapak Ibu bisa membeli saham, misalkan contohnya ADMR, di specify harganya dan juga lotnya. Dan ini order list jika Ibu memesan order dan akan muncul di order list kami. Terus ini contoh portofolio di aplikasi mobile kami seperti ini kelihatannya. Terus ini dan juga di aplikasi mobile kami juga ada fitur chart, yaitu menggunakan TradingView, dan juga kita juga ada Chiptionary, di mana ini merupakan kamus untuk para investor yang baru memulai berinvestasi atau trading di saham, seperti contoh-contoh kata-kata yang mungkin tidak familiar seperti akumulasi, akuisisi, allotment, ataupun auto rejection atas ataupun auto rejection bawah. Dan ini sektor-sektoral di bursa kita ada mining, property, trade, agriculture, finance, infrastructure, consumer, basic, dan miscellaneous. Dan di aplikasi mobile kami juga ada pick of the day, di mana kita merekomendasikan saham-saham berdasarkan tim research kami. Seperti contohnya ada BBCA, Antam, BBCA, atau Antam. Terus ini juga ada news-news atau research report dari tim riset kami, seperti ini, economic update untuk kuartal ini ataupun strategi untuk tahun ini. Seperti ini contohnya. Dan selanjutnya kita juga ada fitur GTC, di mana ini merupakan fitur yang sangat bagus untuk Bapak Ibu melakukan stop loss ataupun trailing stop. Jadi Ibu bisa menggunakan kondisi seperti last price, bid price, overprice, dan Ibu bisa menentukan sampai kapan tanggal untuk melakukan orderan tersebut. Dan juga kita juga punya advance order yang memiliki skema seperti GTC, tapi kita menspesify harganya, last price-nya, ataupun bid price, ataupun overprice-nya. Terus ini kita juga memiliki website platform di aplikasi Blue Chip kami, dan ini seperti ini tampilannya. Dan juga kita juga ada chart di website kami, di platform website kami. Dan ini tampilan untuk desktop di iOS ataupun Windows. Dan ini contoh portofolio di desktop kami. Dan ini beberapa fitur yang mungkin Ibu atau Bapak bisa tertarik dengan menggunakan aplikasi Blue Chip kami. Dan kita juga memiliki shortcut untuk buy and sell, untuk buy shortcutnya F2 dan sell shortcutnya F4. Dan seperti ini tampilan GTC untuk di desktop, dan juga advance order di desktop. Dan dari tim Ciptadana Sekuritas Asia juga memiliki tim research yang memprovide research report untuk beberapa saham yang Ibu mungkin memiliki holdings di saham tersebut. Misalkan contohnya di sini kita memiliki BBCA ataupun economic update ataupun banking sector update. Jadi biasanya di tim research kami mempublish report-report ini secara quarterly untuk melihat untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut, apakah ada perubahan yang signifikan ataupun perlu Bapak Ibu perhatikan dalam berinvestasi di saham tersebut.
Dan ini ada kontak helpdesk kami atau customer service kami di 62813 8-nya 4 kali 9327. Dan sekian dari presentasi saya untuk hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu boleh bisa dikirim di chat di fitur chat Zoom link ini ataupun bisa DM saya ataupun Pak Yusuf. Sekian. Mungkin untuk para peserta Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh kirim di fitur chatnya. Kami akan buka sampai 10.45. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan end webinar hari ini untuk SPM level 1-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Moh Raffi Andi Pramana Effendi. Gimana? Selamat siang Pak. Jika sebuah perusahaan akan grow private umumnya melalui tender offer, jika saya tidak ingin menjual saham-saham saya melalui tender offer, apakah bisa? Dan apakah saya harus mengubah saham saya menjadi warga? Mungkin kalau mungkin ini bisa berhubungan dengan saham Meta kali ya, yang baru-baru ini bisa dibilang mau akan go private ya. Jadi secara mekanisme ini akan saham Meta ini akan menjalani RUPS di mana jika saham tersebut sudah disetujui oleh para investor saham Meta ini akan terjadi penjualan yang otomatis ya Pak secara sistem. Soalnya majority shareholder kan sudah approve ya. Andaikan saja saham Meta itu udah di-approve sama shareholder-nya untuk go private, pasti akan otomatis ya Pak secara sistem untuk Bapak
menjual saham tersebut, tapi ada indikasi jika Bapak Ibu ingin untuk tidak menjual saham tersebut, Bapak bisa request ke ada salah satu, saya lupa namanya, secara 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 mekanisme namanya apa, tapi Bapak bisa meng-hold saham fisik tersebut ya Pak. Mungkin Bapak Yusuf bisa menjelaskan dari aspek aspek pertanyaan ini secara lebih. Halo Pak Yusuf, apakah sudah kembali ke sudah hadir di sini? Ya Pak, ada pertanyaan nih Pak mengenai jika saham go private melalui tender offer. Siap, Pak Steven? Ya, mohon izin, Pak Steven tadi pertanyaannya terkait dengan penjualan saham ya. Ya, mungkin ini related to saham Meta kali Pak yang akan melakukan eh, lagi mengajukan untuk go private. Mungkin. Iya, siap. Jadi ini bukan jawaban official ya, bukan jawaban official nanti yang akan diumumkan di keterbukaan informasi karena untuk mekanisme dari exercise ya saham-saham yang sedang existing dimiliki oleh para investor dengan case perusahaannya mengajukan untuk go private secara apa namanya secara voluntarily gitu ya atau secara sendiri gitu ya bukan atas terkait dengan kasus atau lain sebagainya itu nanti akan diumumkan di keterbukaan informasi gitu ya mekanismenya baik itu melalui website bursa maupun dari keterbukaan informasi perusahaan. Jadi ada berbagai mekanisme yang mungkin akan terjadi. Salah satunya adalah nanti akan ada penawaran untuk pengisian form biasanya ya. Akan ada penawaran untuk pengisian form yang akan diberikan oleh para oleh perusahaan tercatat kepada para investornya. Bisa melalui langsung dari perusahaan tercatat ataupun bisa melalui anggota bursa yang akan membantu proses penjualan tersebut gitu ya. Apa namanya untuk proses buyback gitu ya, buyback dari saham perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selama perusahaannya masih bisa diperdagangkan, nah tentunya teman-teman sudah masih bisa tetap ya untuk melepas sahamnya apa namanya dari sisi penjualan secara reguler karena biasanya hal ini dimanfaatkan nih oleh teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip sedang standby gitu ya untuk proses penjualan proses jual beli terakhir dari saham-saham perusahaan yang mau apa namanya go private atau delisting seperti itu. Nah, yang ketiga itu biasanya akan ada mekanisme buyback yang apa namanya diumumkan ya secara keterbukaan informasi. Jadi nanti ada mekanisme buyback yang harus diikuti gitu ya oleh para investor ya.
dan nanti bisa dibantu oleh masing-masing AB ya, masing-masing sekuritas yang Bapak Ibu punya aplikasinya, salah satunya Ciptadana Sekuritas, untuk proses buyback oleh perusahaan tersebut. Ini case-nya sama kayak Aqua ya, sama kayak Aqua di tahun saya lupa 2007 ya kalau nggak salah 2010 ya. Itu menggunakan mekanisme yang sama karena biasanya mekanisme harga buybacknya bukan harga market ya, tapi harga valuasi yang dihitung oleh apa namanya konsultan dan juga disetujui oleh OJK atas proses go private dari perusahaan tersebut seperti itu. Case-nya sama kayak Aqua ya yang juga go private ya, yang selanjutnya dimiliki oleh Danone mayoritas ya pada beberapa belas atau beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi tiga mekanisme itu yang biasanya dapat diikuti, silakan disimak terus saja ya. Bagian keterbukaan informasi di menu perusahaan tercatat di bursa. Kemudian silakan disimak juga website dari perusahaan yang akan melakukan go private tersebut dan disimak juga informasi dari sekuritas. Biasanya teman-teman perusahaan tercatat juga akan memohon bantuan kepada seluruh rekan-rekan sekuritas ya melalui KSEI untuk proses apa namanya exercise saham atas go private ya, baik melalui buyback ataupun melalui mekanisme lainnya. Semoga menjawab, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yusuf atas penjelasan yang barusan. Mungkin kita end aja kali Pak untuk sesi webinar SPM level satunya untuk ya. Kita end aja mungkin. Terima kasih Pak Yusuf atas kebersediaannya untuk memberikan materi hari ini. Pastinya akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua hari ininya. Dan dari tim kami dari Ciptadana Blue Chip sebagai perwakilan dari Ciptadana Sekuritas Asia berterima kasih kepada Bapak Ibu untuk sudah join di acara kami hari ini. Happy weekend untuk Bapak Ibu semua hari ini. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Terima kasih atas Bapak Ibu untuk menjoin hari ini. Kita tutup aja ya untuk end webinarnya.